Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Biasanya sampai ya, Adit ya, ya, minta tolong disiapkan dulu, Dit. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau mengecek kesiapan kalian dalam belajar. Ya, kok kayaknya kelihatannya kalian pulang bersemangat ya. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk, seperti yang biasa kita lakukan. Ayo kalian semua berdiri. Masih ingat ya tepuk semangatnya ya? Ya. Kita mulai, tepuk semangat. Semangat. Ya silakan kalian duduk. Nah kalau kayak gitu kan kalian sudah tampak ceria. Jadi Ibu juga ceria dalam menyampaikan pelajaran pada hari ini. Ya, sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah hari ini nihil kalian masuk semua. Nah, kita langsung saja ya ke pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Ya, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Nah, ya, depan ini ya, tentang elemen 3, yaitu profesi dan peluang usaha di bidang pemasaran. Ya, setelah kemarin kalian menjalankan PTS ganjil, nah kita kembali ke pelajaran atau materi tentang profesi dan peluang usaha di bidang pemasaran. Ya, berkaitan dengan profesi, Ibu punya satu video. Ya, video itu termasuk video inspiratif tentang sebuah pekerjaan atau profesi. Penasaran? Ya, kita tonton videonya bareng-bareng. Nah, Ibu lihatkan. Nah, ini ada video. Nanti minta tolong videonya disimak. Setelah video selesai ditayangkan, nanti akan ada beberapa pertanyaan dari Ibu.
capek kerja daripada capek cari kerja. Ya, ada yang bisa mengartikan apa maksud ini tadi, video yang tadi? Yaitu, Ya. dari video tersebut kita tidak boleh mengeluh karena masih ada banyak orang yang ingin bekerja di luar sana. Ya, dari video tadi kita tidak boleh mengeluh karena masih banyak orang yang ingin bekerja. Kemudian ada lagi? Ya. Kita harus lebih profesional dalam bekerja karena banyak orang di luar sana yang menganggur. Ya, kita harus profesional ya dalam bekerja karena di luar sana banyak orang yang menganggur dan belum dapat kerja. Ya. Benar. Ya, kita lanjut. Tadi makna dari lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan Adit sama Mbak Siva, jadi intinya kita harus bekerja dengan cara bersungguh-sungguh dan profesional, ya. Karena di luar sana banyak orang yang belum dapat kerja, ya, banyak orang yang nganggur, ya. Jadi apapun pekerjaannya, di bidang apapun nantinya akan bekerja, baik di bidang kesehatan, ya, bidang pendidikan, ya, bidang pelayanan maupun bidang pemasaran seperti kita ini, seperti jurusan kalian. Nah, itu kita harus profesional. Jelas ya inti dari video yang tadi? Ya. Kemudian setelah itu Ibu mau menayangkan sebuah gambar. Nah, gambar apakah ini? Toko swalayan. Ya. Ada toko swalayan Nirmala, Aneka, terus ada Jogja Mall dan Rita Pasaraya. Toko swalayan, siapakah orang-orang yang bekerja di toko swalayan ini? Ada kasir dan pramuniaga. Tapi untuk mungkin kalian hanya sekedar tahunya ada kasir dan pramuniaga, Bu. Nah, padahal masih banyak lagi orang-orang yang bekerja di sini. Ya, nanti kita jelaskan di kegiatan inti, ya, di materi yang akan Ibu sampaikan. Kemudian untuk tadi kasir dan pramuniaga itu termasuk orang-orang yang bekerja di bidang apa? Di bidang pemasaran, ya, yang nanti akan kita bahas. Nah, itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Nah, kalau jelas, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini dengan tersampaikannya materi elemen 3 yaitu profesi dan peluang usaha di bidang pemasaran, diharapkan kalian dapat memperjelas definisi profesi di bidang pemasaran dengan tepat. Yang kedua, menguraikan jenis-jenis profesi di bidang pemasaran dan menganalisis jenis-jenis profesi di bidang pemasaran. Ya, tadi sudah sekilas ya kamu menjawab profesi yang ada di bidang pemasaran. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya Ibu sampaikan di kegiatan itu. Kemudian Ibu mau bertanya, di bidang apakah orang tua kalian bekerja? Ya, apa? Di bidang perdagangan. Orang tuanya jualan apa? Oh, jualan baju. Ya, di bidang pemasaran, Bu. Orang tua saya jualan baju kasar. Ya, itu termasuk bekerja di bidang pemasaran. Ada lagi di luar bidang pemasaran? Ya, kamu? Oh iya, orang tua saya perawat, Bu. Ya, betul. Jadi orang tuanya bekerja di bidang kesehatan. Nah, kalau Ibu di bidang apa? Pendidikan. Nah, ya. Kalian sudah paham ya tentang bidang-bidang pekerjaan ya? Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita fokus pada bidang pemasaran sesuai dengan jurusan
kalian. Nah, pekerjaan apa yang kalian paling minati di bidang pemasaran? Apa kamu? Kasir. Oh, kamu menyukai kasir. Karena apa, Mbak? Kasir memegang uang, Bu. Iya, betul ya. Kemudian ada lagi? Iya, misal apa? Oh, di bidang digital marketing. Nah, karena biar saya latihan membuat konten, Bu, saya bisa membuat konten video ya. Saya bisa mempromosikan di media online ya, seperti di media sosial, Bu. Nah, itu termasuk salah satu pekerjaan di bidang pemasaran. Nah, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Nah, dan kalau kalian jelas, kita kembali ke materi. Ya, seperti tadi janji Ibu mau menyampaikan materi lebih lanjut tentang pengertian profesi dan jenis-jenis bidang pemasaran. Profesi. Apa sih yang dimaksud dengan profesi itu? Nah, kata profesi diadaptasi ke dalam bahasa Inggris, yaitu profession, ya, yang diserap dari bahasa Latin professus. Dari kedua kata tersebut memiliki arti yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu, ya. Jadi kenapa kalau bekerja itu harus profesional, ya, harus profesional, ya. Jadi karena ini, ya, diambil dari kata profesi. Profesi adalah pekerjaan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah, profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu, ya. Orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang tertentu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi, nah, yang secara umum. Arti kata profesi secara umum adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, ya. Sehingga orang yang menekuni pekerjaan tersebut harus mengikuti beberapa pelatihan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Nah, ini pengertian profesi secara umum. Nah, ini profesi menurut para ahli. Nah, di modul sudah ada, ya. Di modul sudah ada. Ini Ibu sampaikan poin-poinnya saja. Profesi menurut Peter Jarvis. Nah, itu nanti bisa kalian baca di modul. Kemudian ada lagi profesi menurut Dedi Supriyadi. Kemudian ada lagi profesi menurut Morris L. Jordan. Kemudian ada lagi profesi menurut Paul S. Komanis. Nah, sekarang kita ke ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi yang pertama ada keahlian atau pengetahuan khusus, ya. Kemudian yang kedua, memiliki standar moral. Yang ketiga, harus ada izin khusus. Yang keempat, orientasinya pada kepentingan masyarakat. Dan yang kelima, memiliki kode etik. Nah, profesi di bidang pemasaran yang nanti akan kita bahas nih, ya. Pengertiannya merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan membantu suatu perusahaan dalam pemasaran dari produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut, ya. Jadi ini pengertian profesi di bidang pemasaran. Jadi suatu pekerjaan yang membantu perusahaan untuk mempromosikan produknya, untuk menjualkan produknya. Itu profesi di bidang pemasaran. Nah, untuk jenis-jenisnya apa saja sih profesi di bidang pemasaran itu? Ya. Yang pertama ada pramuniaga, yang seperti kamu tadi jawab untuk pramuniaga dan kasir, ya. Mungkin ini yang sekedar kalian ketahui. Nah, sekarang kita ke tugasnya. Pramuniaga, tugasnya apa ini? Melayani konsumen, ya. Membantu konsumen mencarikan barang yang diminatinya. Nah, itu pengertian pramuniaga. Kemudian ada kasir. Kasir
kasir itu apa tugasnya? Ya, melakukan transaksi pembayaran, ya. Melakukan transaksi pembayaran. Nah, itu pengertian dari kasir. Jadi kasir itu orang-orang yang memegang uang di suatu perusahaan, suatu usaha retail, ya. Jadi ketika kamu selesai berbelanja, kamu bayar, itu bayarnya ke kasir. Kasir disebut juga dengan kasa. Kasa adalah kas, uang. Kemudian jenis profesi yang ada di usaha retail ada lagi. Ada kurir. Kurir itu apa? Tugasnya mengantarkan barang, ya. Mengantarkan barang. SPG tugasnya orang yang ditunjuk oleh perusahaan atau yang dipercaya oleh perusahaan untuk mempromosikan barang. Tuh, itu SPG. Kemudian ada lagi. Nah, merchandiser. Merchandiser atau disebut juga dengan MD, ya. Tugasnya ngapain MD? MD? Ya, MD itu dia bertanggung jawab untuk suatu pajangan atau display, ya. Dia ini bertanggung jawab untuk suatu pemajangan atau display. Kemudian kalau public relation, tugasnya ngapain? Ya, orang yang memiliki atau menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan, seperti menjaga hubungan baik dengan pelanggan, menjaga hubungan baik dengan media, ya, dan lain sebagainya. Ini ada public relation. Ya, tadi yang Ibu sampaikan itu orang-orang yang bekerja di usaha retail atau pemasaran offline, ya. Kemudian ada lagi selain di usaha retail ada digital yang tadi profesi yang diminati oleh Rizal. Nah, ini jenis-jenis profesi di bidang pemasaran, tapi pemasaran digital, ya, atau marketing. Yang pertama ada digital marketing. Digital marketing tugasnya ngapain? Digital marketing tugasnya mempromosikan barang, ya, di media sosial, ya. Ya, jadi tugasnya ini melakukan promosi barang di media sosial atau media online. Kemudian kalau konten marketing, apa yang tugasnya? Konten marketing. Ya, orang-orang yang bertugas membuat konten video, video promosi. Nah, kemudian ada lagi selain itu ada grafik desain marketing. Nah, grafik desain marketing tugasnya ngapain? Grafik desain marketing membuat desain konten, ya, membuat desain konten visual, ya, yang akan dipromosikan di media sosial atau media online. Kemudian ada influencer marketing. Apa influencer marketing? Ya, orang-orang yang memberikan pengaruh, ya, pengaruh terhadap masyarakat. Contohnya apa influencer? Contohnya artis, ya, artis yang mempunyai followers banyak, Bu. Seperti siapa influencer? Terus? Ya, terus yang kalian ketahui influencer yang mempunyai followers banyak? Raffi Ahmad, Bu. Nah, terus siapa lagi? Ria Ricis atau Halilintar. Nah, itu merupakan influencer marketing. Mereka kan mempunyai followers yang banyak tuh. Nah, jadi mereka mempunyai pengaruh besar terhadap sebuah promosi online. Nanti jika mereka mempromosikan produk, followersnya itu jadi tertarik, ya, ingin membelinya. Itu yang dinamakan influencer marketing. Ya, kemudian sampai sini untuk jenis pemasaran, jenis profesi di bidang pemasaran, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi intinya jenis profesi di bidang pemasaran itu ada dua jenis, ya. Yang pertama ada profesi
profesi di bidang pemasaran offline ya, profesi bidang pemasaran offline atau biasanya toko retail. Nah itu. Kemudian ada jenis profesi di bidang digital marketing ya. Intinya sama, mereka itu intinya sama, menjualkan suatu produk dari sebuah perusahaan ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tapi prosesnya yang berbeda ya, prosesnya yang berbeda. Kalau offline itu di mana sih jualannya? Di toko ya, secara langsung Bu. Nah tapi kalau online di media sosial lewat HP Bu. Ya, sudah ada ini ya, sudah ada bayangan ya. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Kalau tidak ada, Ibu punya sebuah video ya. Tadi berbicara tentang pasar online dan offline ya. Berbicara tentang pemasaran online dan offline, itu yang prosesnya berbeda. Kemudian cara belanja dari konsumennya itu pun berbeda ya. Ibu punya sebuah video tentang perbedaan pemasaran online dan offline. Nah, bentar. Mana ya? Belanja online versus belanja offline. Hai pemirsa, gimana sih belanja di zaman sekarang? Paling ukuran dari Konsulit, mengaku mengenai e-commerce Indonesia tahun 2019 mencapai 90%. Itu artinya bahwa masyarakat Indonesia sudah belanja online, mulai dari baju, topi, sandal, makanan hingga minuman. Namun tak lupa juga masih tetap ada yang sedang belanja offline. Kali ini kita akan bahas belanja online versus belanja offline. Yuk kita simak. Soal harga, online menawarkan harga yang relatif murah karena salah satu alasannya yaitu tidak ada biaya sewa lunar, sehingga akan mengurangi nilai HPP atau harga pokok produksi. Berbanding sebaliknya, offline menawarkan harga yang cenderung mahal karena salah satu alasannya ada biaya sewa lunar yang akan menambah nilai HPP atau harga pokok produksi. Berbicara tentang waktu, lainnya yaitu sangat fleksibel. Dimanapun dan kapanpun, kita bisa melakukannya tanpa menyita banyak waktu. Namun, jika kita belanja offline, tentu akan memakan waktu yang lebih lama karena belanja offline mengharuskan kita untuk datang langsung ke toko. Selain itu, toko online biasanya buka 7 kali 24 jam. Sedangkan offline, jam operasionalnya terbatas. Tampaknya tidak ada yang sampai 7 kali 24 jam. Soal barang, jika belanja online, kita hanya bisa melihat gambar produknya saja dalam layar. Tapi, jika kita belanja offline, produk akan bisa kita lihat langsung, bahkan mencobanya. Lalu, belanja online itu kadang sebuah inovasi dari belanja offline untuk mengatasi kekurangannya. Namun, tetap saja belanja online pun masih memiliki kekurangan. Akankah ada sebuah inovasi baru untuk mengatasi kekurangan belanja online? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ups, satu lagi. Kalian butuh berbelanja di mana sih? Tulislah jawaban kalian di kolom. Dari video tadi ya yang barusan kamu lihat, apa yang bisa kamu ambil? Ya.
tentang kekurangan dan kelebihan belanja online dan offline. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, selain kekurangan dan kelebihannya, video ini bercerita tentang apa? Perbedaan, ya, perbedaan belanja online dan offline. Untuk kekurangan dan kelebihan belanja online dan offline, ada yang bisa menjawab? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Ya. Belanja offline bisa melihat barangnya secara langsung, sedangkan belanja online cuma bisa melihat. Ya, belanja offline kita bisa melihat barangnya secara langsung, Bu. Ya, kita bisa memegang barang itu secara langsung. Tapi kalau belanja online, kita hanya bisa melihat di gambar, ya, atau di foto. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ya. Ya, kalau belanja online saya bisa belanja kapan saja, Bu, di mana saja, Bu. Ya, kalau belanja offline itu waktunya terbatas, ya. Ada jam operasionalnya, ya. Jam bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, gitu. Itu makanya terbatas. Ya. Itu kekurangan dan kelebihan dari belanja online dan offline. Ya. Itu proses belanjanya berbeda. Nah, pilihannya juga berbeda, ya. Pilihan tergantung individu masing-masing. Coba kalian lebih memilih belanja online atau offline sih? Offline. Ada yang online? Ada, ya. Bu, saya lebih memilih online, Bu, ya, karena lebih efisien dan efektif. Bu, saya lebih memilih offline, Bu, karena rawan penipuan, Bu. Jadi bisa melihat barangnya secara langsung. Itu, ya. Jadi semua tergantung individunya masing-masing. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, itu tentang belanja online dan offline. Coba untuk penyedia belanja online atau toko online apa saja sih yang kalian ketahui? Toko online, ya, yang penyedia toko online ada Shopee, Bu, ada Lazada, Tokopedia, Bukalapak, banyak sekali, ya. Nah, itu merupakan penyedia toko online, ya, atau yang dinamakan juga dengan marketplace. Ya. Kemudian kalau offline apa contohnya? Ya, toko retail, Bu, seperti Swalayan, Nirmala, Jogja Mall, ya. Kemudian Aneka. Nah, itu yang ada di sekitar kalian, ya, yang ada di sekitar lingkungan. Tuh. Kemudian untuk belanja online dan offline itu memang belanja online itu memang banyak sekali, ya, situs penyedia belanja online, ya. Bahkan tadi Ibu tanya sama kalian, saya memilih belanja online, Bu, ya, karena lebih efisien dan efektif. Nah, itu tergantung pilihan individunya masing-masing. Kemudian ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Tentang sistematika belanja online dan offline? Toko online dan offline jelas? Profesi di bidang pemasaran jelas? Sekarang gini, Ibu ada suatu permasalahan yang nantinya permasalahan itu akan kalian diskusikan, ya, akan kalian cari solusinya, ya, lewat diskusi kelompok. Nah, Ibu jelaskan dulu. Jadi nanti kalian akan memberikan soal diskusi, soal LKPD namanya. Nanti untuk permasalahannya di era zaman sekarang itu kan banyak sekali, ya, toko-toko online yang seperti kalian sebutkan tadi, ya. Itu berdasarkan artikel yang dibaca, itu toko online hampir dan sudah membuat beberapa toko retail mengalami gulung tikar, ya, atau apa? Gulung tikar apa namanya? Kebangkrutan, ya, omsetnya menurun karena adanya toko-toko online, ya. Bahkan isu yang terbaru itu tentang itu, ya, pasar yang ada di Tanah Abang, ya. Pasar yang ada di Tanah Abang yang penjualnya di sana pada protes, ya, karena menjamurnya toko-toko online seperti yang ada di TikTok Shop, ya, tahu, ya.
Nah, itu sangat menurunkan pendapatan orang-orang yang berjualan di sana. Nah, itu kan jadi fenomena toko online itu sudah menjamur sekali, ya. Kemudian kamu lihat toko-toko retail yang ada di sekeliling kita. Toko retail ada apa aja yang ada di sekeliling kita? Tadi yang kamu sebutkan. Ada Jujamon Bu, ada Aneka Bu, ada Nirmala Bu. Menurut kalian toko retail itu berkembang nggak? Masih berkembang tidak? Masih Bu, masih berkembang dan masih bertahan Bu sampai sekarang. Nah, itu strateginya apa? Dan bagaimana sih strateginya? Nah, yang nanti itu yang akan kalian pecahkan di diskusi nanti. Ya, jelas ya sampai sini ya? Soal yang akan kalian pecahkan. Nah, sekarang Ibu mau mengorganisasikan kalian ke dalam sebuah kelompok belajar yang sudah Ibu bentuk ya, yang biasa Ibu bentuk untuk setiap harinya. Ya, kalian berkelompok belajar, coba, ayo, dengan teman-temannya. Untuk kelas tetap di tempat, nggak apa-apa. Yang penting kaliannya mencari teman kelompoknya. Sudah dengan teman kelompoknya? Oke, kemudian Ibu akan membagikan soal LKPD yang tadi Ibu jelaskan, ya. Yang tadi Ibu jelaskan permasalahan yang tadi itu ada di dalam sini. Nanti kamu diskusikan, ya. Diskusikan, cari pemecahan masalahnya. Jelas ya? Ya. Ini kelompok 1. Nanti bisa dituliskan di sini ya. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ya, untuk tahap ini silakan kalian baca dulu LKPD-nya dibaca ya. Dibaca, coba perwakilan salah satu anak dibaca, dipahami ya. Dibaca, dipahami, petunjuknya kalian disuruh ngapain ya. Terutama ke ketua kelompoknya itu membaca dan memahami ya. Itu dibaca soalnya dibaca dulu. Soalnya dibaca dulu ya. Kemudian kalian pahami. Apa sih maksud dari soal itu? Nah. Ya, dibaca dulu. Ya. Karena kalau mau mengerjakan sesuatu, kalian harus membaca dan memahami ya. Jadi biar kalian terbiasa untuk membaca atau sudah? Ya, gimana? Gimana? Nomor 1 sama 2. Oh iya, nomor 1 dan 2 itu maksudnya itu kalian cari salah satu toko retail ya, toko retail atau swalayan yang pernah kalian kunjungi ya. Kalian bilang kunjungi apa? Kemudian kalian sebutkan profesi yang ada di dalamnya itu profesinya apa namanya. Kemudian dicari job desk-nya, tugasnya ngapain sih? Ya, seperti yang tadi dijelaskan. Masih ingat ya? Ya. Silakan dipahami dulu. Ya. Kalau sudah paham, coba kalian kerjakan soal LKPD tuh. Ya. Silakan kalian kerjakan. Kalian boleh membuka modul buku LKS ya, ataupun kalian bisa browsing di internet. Ya, silakan Ibu mengizinkan kalian untuk browsing di internet. Ya, silakan bisa browsing ya. Bisa browsing di internet. Mana soalnya? Ya. Ini kalian bisa browsing ya. Kalian pahami. Terus ini dikerjakan. Nanti kerjakannya di sini ya. Ya, silakan di browsing ya. Jawab apa? Nah, ya. Jangan lupa ditulis kelompoknya berapa. Ya. Nama kelompoknya. Kelompok berapa? 1, 2, 3, atau 4. Kemudian nama anggota kelompoknya, nama-namanya kalian ditulis di dalam soal LKPD, ya.
cari referensinya bisa kalian cari di LKS, di modul maupun di internet. Nah, silakan satunya menulis, satunya mencari jawabannya. Ya, satunya menulis, satunya mencari jawabannya. Tuh. Ya, kalian bisa menuliskannya di soal LKPD. Ya. Satunya biar seperti itu, satunya menulis, ya. Satunya mencari jawabannya. Ya. Satunya mencari jawabannya. Ya, jadi kalian harus kompak ya, harus kompak dalam berdiskusi. Dalam berdiskusi kalian harus kompak, ya. Karena kompakan itu sangat dibutuhkan dalam kerja tim. Nggak usah tegang, nggak usah merasa sangat-sangat terbebani, ya. Kita santai saja belajar yang menyenangkan kelas ini. Ya. Membacakan jawabannya, kalian bisa browsing, silakan diperbolehkan jawabannya apa. Nah, jadi harus dijaga kekompakannya, ya, ya, agar yang biar semuanya bekerja dalam satu tim ini. Kalian harus bekerja, ya. Harus inisiatif juga, ya. Kamu cari data bisa lewat internet, bisa lewat modul, ya, modul yang sudah ada, dan bisa cari di LKS. Dipahami untuk soal LKPD-nya.
kalian dalam menjawab Bu, untuk menjawab lebih dari satu toko retail boleh nggak Bu? Ya boleh silakan. Ya. Misal kamu menang di situ di sama toko retail itu kan ada Maret, ada Alfamart ya, ada Rita. Nah, misal kamu memilih lebih dari satu, ya silakan. Malah lebih baik. Nanti disebutkan profesi apa yang ada di dalamnya. Dan untuk soal pemecahan masalah itu, ya, itu kalian pahami soalnya, kalian cari strateginya apa sih yang dilakukan, strategi yang dilakukan dari toko offline, ya, atau toko retail menjaga eksistensinya, ya, untuk tetap bertahan di tengah gempuran toko online yang sekarang ini, ya, yang sekarang ini sangat berpengaruh sekali untuk atau berpengaruh sekali terhadap penurunan omset, ya, penurunan omset suatu usaha. Ya, ada kesulitan? Kamu di toko apa tadi? Hotel apa? Indomaret ya. Misalkan saya pernah mengunjungi selain Indomaret juga nggak apa-apa untuk ya, untuk bahan tambahan ya, sebenarnya di sini nanti bisa dibaca. Kemungkinannya sama Alfamart ya, profesi yang ada di dalam itu sama. Apakah bisa saja dipresentasikan, dibacakan. Jadi pada saat presentasi ada yang membacakan semuanya dan ada yang membacakan slogan. Ada lagi cerita? Sudah selesai? Ya. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Oke, sekarang karena kalian sudah selesai, kalian silahkan menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Yang mau maju? Ya, kelompok 1, kelompoknya Adit dan kawan-kawan. Silahkan ke depan semuanya. Ya, awas hati-hati ada kabel. Nah. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Nomor 1, identifikasikan profesi di bidang pemasaran pada salah satu gambar toko retail yang pernah kalian kunjungi. Nomor 2, analisis job description dari profesi yang sudah kalian identifikasi tersebut. Nomor 3, dari permasalahan yang ada di atas, analisislah strategi apa saja yang dilakukan untuk toko retail atau offline agar bisa mempertahankan eksistensinya di tengah gempuran toko online. Jawabannya adalah 1. Profesi yang ada di Surabaya bebas terdapat kasir, pramuniaga, dan manajemen desa. Nomor 2. Job deskripsi profesi bidang pemasaran. A. Kasir bertugas melayani transaksi pembelian dan konsumen. B. Pramuniaga bertugas sebagai melayani konsumen yang ingin berbelanja. C. Merchandiser tugasnya menata pajangan display. D. SPG tugasnya melayani dan mempromosikan produk kepada konsumen. Ketiga, strategi yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi toko retail
hasil diskusi kelompoknya. Nah, kemudian untuk tahap mengevaluasi hasil pemecahan masalah, adakah yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Silakan. Ya, berdiri Mbak. Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Supraidina dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, berapa seringkah kalian mengunjungi PPM? Terima kasih. Ya, 2 kali dalam 1 bulan. 2 kali dalam 1 bulan berkunjung ke Jogja Mall. Ke Jogja Mallnya itu kalau itu ya pulang sekolah ya. Terutama kalau tugas biasanya, karena letaknya memang dekat dengan lingkungan sekolah. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan berdiri. Ya Mbak, nggak apa-apa Mbak, berdiri aja. Perkenalkan namanya. Ya, yang mau ditanyakan? Tugas dari Pramuginaga, pasti itu bisa dibacakan lagi. Pramuginaga bertugas melayani Pramuginaga itu bertugas melayani dokumen. Gimana kelompok yang bertanya, apakah sudah paham? Sudah puas dengan jawabannya? Ya. Nah, sudah ada yang mau bertanya lagi dari kelompok lain? Ya, cukup? Ya. Silakan ditutup kelompoknya. Baik, saya akhiri kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Adit, kelompok 1 yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian ada yang sudah selesai lagi, ada yang sudah selesai. Ya, kelompoknya berapa? Kelompok berapa Mbak? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan maju. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor pertama, identifikasikan profesi di bidang pemasaran pada salah satu gambar toko retail yang pernah kalian kunjungi. 2. Analisis job description dari profesi yang sudah kalian identifikasi tersebut. 3. Dari permasalahan yang ada di atas, analisislah strategi apa saja yang dilakukan untuk toko retail offline agar bisa meningkatkan eksistensinya. Izin jawab. Berikut jawaban kami. Yang pertama, profesi yang ada di Indomaret terdapat kasir dan pramuniaga. 2. Job description profesi bidang pemasaran. A. Kasir bertugas menyapa pelanggan, melaporkan hasil penjualan, melakukan transaksi pembayaran. B. Pramuniaga bertugas sebagai membantu pelanggan menemukan barang, memberikan informasi tentang barang kepada pelanggan. Nomor 3. Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi toko retail dengan cara A. Melakukan program promosi. B. Konsentrasi pada produk yang banyak diminati. C. Negosiasi dengan pemasok barang. D. Melakukan gerakan baru untuk menggait pelanggan. E. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Itu saja jawaban dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya, dari kelompoknya Mbak Siva, ya, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, untuk tahap mengevaluasi hasil pemecahan masalah, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ya, Mbak, silakan berdiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evelina Wardani dari kelompok 1. Ingin menanyakan profesi apa aja sih yang ada di Indomaret? Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab? Izin menjawab dari pertanyaan Evelyn dari kelompok 1. Profesi yang ada di Indomaret terdapat kasir dan pramuniaga.
lagi untuk menjaga eksistensi di dunia pemasaran ya. Menjawab dari pertanyaan Santi, strategi yang dilakukan adalah melakukan program promosi, konsentrasi pada produk yang banyak diminati, menegosiasi dengan pemasok barang, melakukan gerakan baru untuk menggait pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya. Yang tadi bertanya sudah jelas? Sudah puas jawabannya? Sudah. Ya. Ya, silakan untuk kelompoknya Siva bisa ditutup diskusinya. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Siva. Ibu sangat mengapresiasi sekali untuk kelompok-kelompok yang sudah maju, ya. Kelompoknya Adit dan kelompoknya Siva. Ya, ini sampel saja dulu, ya, karena takutnya ya. Jadi intinya dari permasalahan yang tadi kalian bahas, yang kalian diskusikan, ya, itu strategi pasti itu strategi apa sih yang dijadikan, ya, yang dijadikan tonggak bagi otoritas untuk atau supaya bertahan di tengah gempuran toko online, ya. Jadi strateginya ya, yang pertama itu salah satunya tadi yang sudah disampaikan dari beberapa kelompok, harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan, Bu, ya. Ya, itu penting, ya. Pelanggan itu penting karena ada istilah pelanggan atau pembeli adalah raja, ya. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan, ya. Dengan cara apa sih menjaga hubungan baiknya? Dengan cara ya, itu kita harus mendata data dari pelanggan, kita harus mengetahui nama pelanggan itu. Jadi ketika kita dikenal oleh orang, ya, orang mengetahui namanya kita merasa senang, ya, ya, kita merasa dihargai, ya, itu. Yang pertama kita harus mengetahui nama pelanggannya itu siapa saja, ya. Terus alamatnya di mana, ya. Kemudian ketika ada pelanggan masuk seperti ada di Indomaret, Alfamart, kan pasti kalian dapat sapaan, ya. 3S, senyum, salam, sapa. Nah, itu merupakan poin sangat penting, ya. Poin sangat penting untuk mempertahankan, ya, mempertahankan eksistensi dari sebuah toko kita, ya. Dan pelayanannya juga harus menggunakan pelayanan prima. Kalau pelayanannya buruk, maka konsumen akan tidak belanja di situ lagi. Nah, itu salah satu strateginya. Kemudian tadi juga yang sudah dibacakan dari kelompoknya Adit itu ada pemberian promosi, Bu, ya, melakukan promosi, beragam inovasi baru tentang promosi. Jadi promosinya itu seperti pemberian diskon, ya, bagi yang sering berbelanja, ya. Kemudian ada kartu member juga. Nah, itu kan merupakan salah satu strateginya. Diberi kartu member, kalau belanja nanti dapat potongan, ya. Kemudian ada promosi lagi, misal beli 2 gratis 1. Nah, kan kalian senang, ya, kalau ada promosi diskon kayak gitu, ya. Iya. Terutama yang perempuan ini, ya. Kalau ada diskon berapa persen? 20%, lah, langsung belanja, ya. Itu merupakan salah satu strategi dari toko retail untuk menjaga eksistensinya. Itu hal tersebut penting loh, walaupun terlihatnya sepele, ya, seperti menyapa pelanggan itu terlihatnya kan sangat sepele sekali, ya. Tapi hal itu sangat penting, ya, untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Terus dari diskusi yang tadi yang sudah disampaikan oleh kedua kelompok dan juga tadi ada timbal balik juga dari temannya kamu, ya. Jadi yang tidak maju, yang belum bisa maju pada hari ini, kamu bisa mencatat tadi timbal baliknya. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk diskusi kelompok hari ini? Nah, kemudian Ibu ada
ada soal evaluasi, ya. Soal evaluasi dan refleksi. Ini ada soal evaluasi, jadi kalian kerjakan, ya, kerjakan. Kalian kerjakan dulu untuk soal evaluasinya. Bisa ditulis nama kelas, ya. Nama kelas, nomor absennya. Kalian bisa menulis di lembar ini. Silakan diisi dulu, ya. Untuk mengisi soal evaluasi itu kalian bisa mencari jawaban di buku, ya, di internet juga bisa, ya. Kemudian di modul yang sudah ada juga bisa. Silakan kerjakan.
yang sudah Ibu jelaskan. Ada berapa pertanyaan? Salah evaluasi? 5. Ada jawabannya di luar konteks? Ada ya? Jawabannya Ibu yakin tadi yang sudah Ibu jelaskan.
yang di luar konteks soal evaluasinya? dikumpulkan kembali, Ibu cek. Kemudian Ibu minta tolong kalian isi refleksi. Coba ditarik lagi soal evaluasinya, coba diulang dulu. Nanti akan ada tindak lanjut dari soal evaluasi kelompok. Yang sudah bisa dibutuhkan. Cek untuk soal evaluasi. Kemudian ada refleksi. Ya, refleksi ini ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Ya. Nanti kalian bisa mengisi soal refleksinya ini
refleksi nomor 5. Terus saya dapat menguasai materi pelajaran hari ini dengan apakah baik, cukup, atau kurang. Kamu bisa memilih pada salah satu. Ya, kalau baik, servis baik. Kalau cukup, servis cukup. Kalau kurang, servis kurang. Ya, jelas. Untuk kelompok ini ada soal refleksi nomor 5. Jika saya dapat menguasai materi pada pelajaran hari ini dengan kalau baik, servis baik. Kalau cukup, kalau kurang, servis kurang. Ya, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Menurut kalian gimana sih yang penyampaiannya? Ya, apakah kamu sudah menguasai materi pada hari ini? Kalian pilih salah satu. Ya. Kalau baik, servis baik. Kalau cukup, pilih cukup. Kalau kurang, pilih kurang. Ya, soal refleksi bisa dikasih nama ya, bisa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Nama, kelas, dan jangan lupa ambil beri nama ya, nama, kelas, dan nomor absen.
evaluasi, Ibu lihat, Ibu baca dan Ibu pahami. Banyakkan kalian kesulitan pada soal evaluasi yang nomor 4 ya? Iya, nomor 4 itu pertanyaannya seperti ini. Tunjukkan jenis profesi di bidang marketing online yang kamu ketahui. Marketing online itu sama aja seperti tadi di bidang pemasaran era digital, ya. Di bidang pemasaran era digital, ya, yang barusan tadi ditayangkan loh. Coba ada apa saja sih? Ada apa saja tadi? Digital marketing. Terus ada online marketing, ada graphic designer, dan ada influencer. Nah, itu. Ini setelah Ibu pahami tadi, untuk tindak lanjut dari soal evaluasi, kamu kebanyakan masih kesulitan di nomor 4 ya. Jadi jawabannya seperti yang Ibu tampilkan ya. Jelas? Untuk semuanya dari nomor 1 sampai 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah betul. Jadi Ibu rasa hal yang Ibu sampaikan hari ini, materi yang Ibu sampaikan hari ini, alhamdulillah bisa diterima di pikiran kamu ya. Terlihat dari hasil analisis evaluasi. Jadi ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Dari awal sampai akhir tadi prosesnya. Oh, belum kumpulkan soal refleksi. Oke. Refleksi sudah semua? Sudah kalian kerjakan semua lagi? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini, ya, kesimpulannya jadi kita mengetahui tentang pengertian profesi ya. Jadi yang baru saja ditampilkan. Jadi profesi itu merupakan seseorang yang bekerja yang mempunyai keahlian tertentu. Kemudian tadi tentang jenis-jenis bidang pemasaran, ya. Ada berapa jenis? 2 jenis ya. Ada pemasaran retail atau offline ya, orang yang bekerja di pemasaran offline. Ada yang bidang pemasaran online ya. Jadi kesemuanya mempunyai pekerjaannya masing-masing, ya, mempunyai namanya juga masing-masing, tugasnya juga berbeda-beda, tapi intinya tujuannya sama. Tujuannya untuk apa, Mas Adit? Untuk Mas Adit apa, Mas Adit? Tujuannya untuk mempromosikan barang atau menjual barang. Begitu kesimpulan pada pelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peluang usaha di bidang pemasaran. Untuk profesi di bidang pemasaran, Ibu yakin kamu sudah memahaminya. Untuk pertemuan besok ya, ada pelajaran Ibu ya. Ya, itu bahasanya tentang peluang usaha di bidang pemasaran. Nanti silakan kalian pelajari. Mengerti? Ya, untuk pertemuan pada pagi hari ini, silakan kita tutup dengan berdoa. Nanti bisa berdoa dulu, dipimpin. Coba duduk siap, berdoa mulai.